Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama dan yang paling utama, tak ada kata yang pantas diucapkan selain kata lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa salat subuh berjamaah, tentunya karena izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringkan salam kita curahkan kepada baginda salam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan hadis di pagi hari ini, insyaallah saya akan membawakan hadis yang berjudul bersinar wajahnya karena berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'i, faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun ilaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar muka, tangan dan kakinya karena pengaruh wudu. Maka barang siapa di antara kamu yang mampu memperpanjang sinar, hendaklah yang melakukannya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, wudu adalah syariat Allah yang sering kita lakukan, walaupun tata caranya sangat ringkas dan praktis. Tetapi di dalamnya mengandung faedah yang besar. Kelak dari kiamat Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudu yang terpancar di wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula orang-orang kafir tertunduk sesal dengan wajah hitam legam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya yang putih berseri karena mereka selalu menjaga wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Rawahul Bukhari. Berwudu selain membersihkan anggota tubuh kita dari hadas kecil, tetapi juga melewatkan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu seorang berwudu, misalkan pada urutan pertama berkumur atau menghirup air, kemudian mengeluarkan dari hidungnya, maka akan keluar semua dosa-dosa dari mulut dan hidung. Kemudian jika ia membasuh muka menurut apa yang diperintahkan Allah, jatuhlah dosa-dosa muka dari ujung jenggotnya bersama tetesan air. Kemudian bila membasuh kedua tangan sampai siku, jatuhlah dosa-dosa dari ujung jarinya bersama tetesan air. Kemudian mengusap kepala, maka jatuh semua dosa dari ujung rambut bersama tetesan air. Kemudian membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, maka jatuhlah semua dosa kakinya dari ujung jari bersama tetesan air. Maka bila ia salat sambil memuji Allah menurut lazimnya dan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah, maka keluar dari semua dosanya bagaikan lahir dari perut ibunya. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kelak kita disapa beliau di hari kiamat. Hal itu bisa kita lakukan dengan menjaga wudu atau membiasakan wudu. Tak hanya ketika akan sholat saja, tapi dalam beberapa aktivitas ibadah seperti kita menyentuh mushaf ataupun ketika akan pergi tidur. Para alim ulama selalu menjaga wudunya untuk menjaga kesucian dan zikirnya kepada Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram,
Dikatakan kepada mereka, mengapa kamu kafir telah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sabunlah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Jamaah salat subuh Masjid Siratul Abrar yang semoga diridhai Allah. Sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan berjuang Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.